Udara dingin menyelimuti aspal sirkuit Ceres saat matahari pagi mulai membiaskan cahaya di atas tribun yang kosong. Di dalam pitbox yang remang-remang, hanya terdengar suara desisan ban yang dipanaskan dan gumaman rendah para mekanik. Tidak ada hiruk-pikuk penggemar, tidak ada sorotan lampu kamera utama, hanya ada data mentah dan aroma bahan bakar. Di tengah ketenangan itu, seorang remaja asal Gunung Kidul bersiap mengenakan helmnya. Dia bukan hanya sekedar pembalap baru. Dia adalah subjek dari sebuah laporan rahasia yang mulai beredar di meja redaksi media-media besar di Madrid dan Barcelona. Sesuatu yang gila sedang terjadi di lintasan. Para pencari bakat kawakan yang biasanya sinis mulai saling berbisik, menunjuk ke arah layar monitor dengan raut wajah tidak percaya. Mereka melihat sebuah gaya balap yang sudah bertahun-tahun tidak mereka saksikan di kelas ringan. Sebuah gaya yang agresif, berbahaya, namun sangat presisi. Seolah-olah sejarah sedang berulang, namun kali ini pelakunya bukan berasal dari Cervera. Padok MotoGP baru saja menyadari bahwa mereka tidak hanya sedang melihat seorang pembalap berbakat, melainkan sebuah anomali yang siap menghancurkan tatanan hierarki balap motor dunia. Laporan pertama muncul dari sudut kecil media sosial Spanyol. Namun dalam hitungan jam, itu berubah menjadi api liar yang melahap diskusi di forum-forum balap internasional. Media ternama seperti Marca dan Mundo Deportivo mulai mengirimkan koresponden mereka untuk melihat lebih dekat ke garasi tim yang menaungi talenta muda Indonesia, Veda Ega Prakama. Awalnya ada skeptisisme yang kental. Bagi publik Eropa, kelas Moto3 adalah wilayah kekuasaan absolut mereka. Sebuah sekolah keras yang hanya bisa ditaklukkan oleh didikan akademi Spanyol atau Italia. Namun saat sesi tes resmi dimulai, keheningan menyelimuti tribun media. Veda tidak memulai dengan perlahan. Dia masuk ke tikungan pertama dengan kecepatan yang melampaui logika untuk seorang pendatang baru. Suara mesin 250 cc-nya meraung, berteriak di batas maksimal saat dia melakukan pengereman ekstrim. Para jurnalis senior yang telah meliput era 2 tak hingga era modern mulai menyadari ada yang aneh. Veda tidak menggunakan jalur balap konvensional yang halus. Dia memaksa motornya, bertarung dengan gravitasi, dan menggunakan sudut kemiringan yang hampir mustahil untuk ukuran ban Moto3 yang kecil. Di dalam garasi, para mekanik melihat grafik telemetri yang menunjukkan tekanan rem yang sangat tinggi, namun motor tetap stabil di bawah kendali remaja ini. Kecepatan corner entry-nya mulai mendekati angka-angka yang biasanya hanya dicapai oleh pembalap papan atas dunia. Tekanan di pedok mulai naik. Ini bukan lagi sekadar tes rutin bagi seorang debutan. Ini adalah pernyataan perang terhadap status quo. Tetapi, apa yang mereka lihat di monitor hanyalah permulaan, karena rahasia sebenarnya terletak pada bagaimana Veda menggerakkan tubuhnya di atas mesin tersebut. Jika Anda memejamkan mata dan hanya mendengarkan suara gesekan knee slider di aspal, Anda mungkin akan mengira bahwa yang sedang melintas adalah sang legenda, Marc Marquez. Saat kamera high speed menangkap aksi Veda di tikungan cepat, visualnya hampir identik secara genetik dengan gaya The Baby Alien. Veda membawa teknik elbow down ke level yang sangat ekstrim di kelas Moto3. Dia tidak hanya merebahkan motornya, dia menjatuhkan seluruh berat badannya ke sisi dalam tikungan, menciptakan sudut yang membuat para fotografer olahraga di pinggir lintasan menahan napas. Spanyol, negara yang melahirkan juara dunia demi juara dunia, kini terobsesi dengan anak muda ini. Mereka menyebutnya sebagai prototipo The Crack, sebuah purwarupa dari seorang pemenang sejati. Para ahli teknis di pedok mulai membedah posisi bahu Veda saat masuk ke tikungan. Dia memiliki kemampuan unik untuk menggeser pusat gravitasi dengan sangat cepat, memungkinkannya untuk mengubah arah motor secara instan. Ini adalah bakat yang sangat langka, sesuatu yang tidak bisa diajarkan di sekolah balap manapun. Namun yang paling menghebohkan media Spanyol adalah refleksnya. Dalam satu momen krusial di tikungan terakhir, ban depan motor Veda sempat kehilangan traksi. Dalam situasi normal, itu berarti low side crash yang berakhir di tumpukan kerikil. Tapi dengan gerakan instan yang menyerupai refleks kucing, Veda menggunakan sikunya untuk menopang motor dan menyelamatkannya dari kejatuhan. Itu adalah manuver khas Marquez yang kini dilakukan oleh seorang anak dari Indonesia. Namun meniru gaya balap seorang juara adalah satu hal, sementara mempertahankan mentalitas di bawah tekanan politik tim adalah tantangan yang jauh lebih gelap.
Di balik layar, kemunculan Veda mulai menciptakan turbulensi dalam diplomasi pedok. Tim-tim besar Eropa yang biasanya mendominasi jalur menuju kelas utama mulai merasa terancam. Selama puluhan tahun, jalur menuju kesuksesan di MotoGP hampir selalu melewati akademi-akademi di Spanyol atau Italia. Tiba-tiba, seorang pembalap yang tumbuh besar di sirkuit-sirkuit Asia datang dan langsung menantang batas-batas fisik di tanah Spanyol. Ketegangan mulai terasa di antara para manajer tim. Ada rasa cemas yang tidak terucapkan. Bagaimana jika dominasi Eropa akan segera berakhir? Veda bukan hanya membawa kecepatan, dia membawa ancaman eksistensial bagi sistem yang sudah mapan. Di dalam garasi, ketenangan Veda justru menjadi hal yang paling mengintimidasi rival-rivalnya. Sementara pembalap muda lainnya mungkin terlihat gugup atau terlalu banyak bicara di depan media, Veda tetap fokus pada datanya. Dia memiliki aura dingin yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap yang sudah memiliki beberapa gelar juara dunia di kantongnya. Tim-tim lawan mulai mengirimkan mata-mata ke pinggir lintasan untuk merekam video detail dari setiap pergerakan Veda. Mereka mencoba mencari kelemahan, celah kecil dalam teknik pengeremannya, atau titik lemah dalam komunikasinya dengan tim. Namun, semakin mereka mencari, semakin mereka menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Sebuah kekuatan baru sedang terbentuk, dan dia tidak meminta izin untuk masuk ke jajaran elit. Tetapi ketika semua orang mulai menyebut namanya berdampingan dengan sang raja, beban mental yang ia pikul mulai mencapai titik didih. Istilah The Next Marc Marquez adalah pujian sekaligus kutukan. Dalam sejarah MotoGP, banyak pembalap muda yang hancur di bawah beban ekspektasi tersebut. Media Spanyol tidak menahan diri. Mereka mulai membandingkan statistik Veda di tes pramusim dengan statistik awal karir Marquez di kelas 125cc. Kemiripannya menakutkan. Cara Veda menyerang titik apex, cara dia mengabaikan rasa takut, dan cara dia tersenyum di depan kamera. Semuanya memicu nostalgia akan masa kejayaan sang semut Cervera. Namun, berada di bawah bayang-bayang seorang legenda, berarti setiap kesalahan kecil yang dibuat Veda akan diperbesar 1000 kali lipat oleh publik. Beberapa pihak di dalam pedok mulai memperingatkan bahwa perbandingan ini terlalu dini dan berbahaya. Mereka berpendapat bahwa Veda harus diizinkan membangun identitasnya sendiri, tanpa harus memikul warisan orang lain. Namun, bagi para penggemar dan media, narasi ini terlalu menggoda untuk dilewatkan. Veda kini menjadi pusat gravitasi baru. Setiap kali dia keluar dari garasi, kerumunan fotografer segera mengepungnya. Dia tidak lagi hanya membalap untuk dirinya sendiri. Dia membalap melawan citra seorang raksasa olahraga. Tekanan psikologis ini mulai terlihat pada wajah para kru mekaniknya. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil pada pengaturan motor bisa merusak reputasi yang sedang dibangun dengan sangat cepat ini. Dan di saat tensi mencapai puncaknya, sebuah masalah teknis yang tak terduga muncul di tengah sesi simulasi balap, memaksa Veda melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Di tengah sesi krusial di sore hari, sensor pada motor Veda mulai menunjukkan anomali. Getaran hebat atau chatter mulai muncul di bagian depan saat dia mencoba menembus catatan waktu tercepat. Bagi sebagian besar rookie, ini adalah momen untuk menyerah dan masuk ke pit. Namun disinilah Veda menunjukkan mengapa media Spanyol begitu terobsesi dengannya. Alih-alih melambat, dia menyesuaikan gaya balapnya secara real time. Dia mengubah distribusi berat badannya untuk mengimbangi ketidakstabilan motor. Sebuah kemampuan adaptasi yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap veteran kelas MotoGP. Di dalam pitbox, para insinyur senior terdiam melihat data yang masuk. Mereka melihat seorang remaja yang mampu memberikan umpan balik teknis yang sangat presisi tentang apa yang terjadi pada suspensi depannya di tengah tikungan berkecepatan 180 km per jam. Dia menjelaskan detail kecil tentang bagaimana ban depan mulai kehilangan suhu, sesuatu yang bahkan sulit dirasakan oleh pembalap yang lebih berpengalaman. Ini bukan lagi soal bakat alami, ini adalah kecerdasan balap di level tertinggi. Keberaniannya untuk tetap berada di limit saat motornya tidak dalam kondisi sempurna membuktikan satu hal, dia memiliki nyali yang sama besarnya dengan tekniknya. Para mekanik menyadari bahwa mereka tidak perlu melindunginya dari masalah, mereka hanya perlu memberinya mesin yang layak untuk ambisinya. Namun, di balik semua kehebatan teknis ini, ada sebuah penggerak yang jauh lebih personal dan emosional yang tidak disadari oleh media Eropa. Veda Ega Pratama tidak datang dari kemewahan akademi balap yang didanai besar di Eropa. Dia datang dari lingkungan di mana setiap inci aspal harus diperjuangkan dengan keringat dan keterbatasan.
Mentalitas semut yang dimiliki Marquez, kerja keras tanpa henti dan ketangguhan luar biasa, juga mengalir dalam darah Veda. Di Indonesia, dia dianggap sebagai pahlawan nasional masa depan, memikul harapan jutaan orang yang ingin melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi dunia. Beban ini, yang bagi orang lain mungkin terasa seperti gunung, bagi Veda adalah bahan bakar primer. Media Spanyol mulai menggali lebih dalam tentang asal-usulnya. Mereka menemukan cerita tentang latihan keras di bawah terik matahari, tentang dedikasi ayahnya, dan tentang komunitas balap Indonesia yang sangat militan. Inilah yang membuatnya berbeda dari rival-rivalnya di Eropa. Veda tidak hanya membalap untuk kontrak atau uang, dia membalap untuk sejarah sebuah bangsa. Motivasi ini menciptakan ketahanan mental yang sulit ditembus. Ketika dia berada di lintasan dan dikelilingi oleh pembalap-pembalap terbaik dunia, dia tidak merasa kecil. Dia merasa itulah tempat yang seharusnya dia tempati sejak awal. Perpaduan antara teknik kelas dunia dan mentalitas baja ini adalah resep untuk sebuah dominasi global. Dan saat sesi tes berakhir, sebuah angka muncul di papan skor yang membuat seluruh pedok harus mengevaluasi ulang semua prediksi mereka untuk musim 2026. Saat bendera kotak-kotak dikibarkan menandai berakhirnya sesi tes, daftar waktu menunjukkan kenyataan yang tidak bisa dibantah. Veda Ega Pratama bukan hanya cepat, dia telah menetapkan standar baru untuk seorang pendatang baru. Media Spanyol meledak dengan berita utama yang menyebutnya sebagai ancaman dari timur. Video-video aksi penyelamatannya dan gaya balapnya yang agresif menjadi viral di seluruh dunia, memicu debat panas di antara para analis MotoGP. Apakah kita sedang melihat awal dari sebuah dinasti baru, ataukah ini hanya kilatan cahaya sesaat yang akan padam saat musim kompetisi yang sesungguhnya dimulai? Satu hal yang pasti, harmoni di kelas Moto3 telah terganggu. Pembalap-pembalap mapan sekarang tahu bahwa mereka memiliki target baru di punggung mereka. Tim-tim pabrikan di kelas utama, dari Ducati hingga Honda, mulai memerintahkan pemandu bakat mereka untuk tidak melepaskan pandangan dari anak muda Indonesia ini. Nama Veda kini bukan lagi sekadar nama asing di daftar peserta. Itu adalah simbol dari pergeseran kekuatan di dunia balap motor. Dunia mungkin datang untuk mencari Marc Marquez yang baru, tetapi mereka akan segera menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih unik. Veda tidak ingin menjadi bayangan siapapun. Dia sedang membangun jalannya sendiri, tikungan demi tikungan, menuju puncak dunia. Dan bagi siapapun yang berani meremehkannya, aspal sirkuit akan menjadi tempat mereka belajar tentang kebenaran yang pahit.